Halo teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan tryout pelajaran ekonomi. Nomor 1, salah satu ciri perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek adalah, nah jawabannya yang ini adalah E ya, biaya tetap total itu adalah FC atau TFC, itu tidak berubah ketika output atau kuantiti bertambah. Jadi biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh kuantiti. Nah sebaliknya, biaya variabel atau yang suka kita bilang VC itu berubah tergantung dari kuantiti yang diproduksi. Kalau makin besar kuantiti yang diproduksi, biaya variabel itu akan bertambah. Nomor 2, perusahaan Ananda menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan metode perpetual jurnal untuk mencatat pembayaran tunai atas ongkos kirim atas barang yang dibeli 250.000 dan pembayaran ongkos kirim atas barang yang dijual sebesar 200.000 adalah, jadi kalau di metode perpetual itu kalau akun pembelian, beban angkut pembelian, diskon pembelian, sama retur pembelian itu dicatat sebagai akun persediaan. Nah di sini kalau kita lihat ada ongkos kirim atas barang yang dibeli. Nah ini berarti beban angkut pembelian. Nah maka ini harus dirubah menjadi persediaan kalau di metode perpetual. Jadi debitnya persediaan, lalu tadi ada biaya ongkos kirim penjualannya, itu tetap ya, tidak berubah karena dia penjualan. Lalu kreditnya adalah kas, 450.000. Ini didapat dari 250 tambah 200. Jadi nomor 2 jawabannya adalah dodol. 3, crowding out effect adalah keadaan yang menggambarkan. Nah, crowding out effect ini adalah sebuah efek ekonomi. Ini terjadi karena pemerintah itu mencari pendanaan yang agresif. Tujuannya adalah untuk belanja sektor publik. Jadi bisa jadi untuk bangun jalan atau bangun bendungan dan lain-lain. Nah, karena hal itu, maka uang yang beredar di suatu negara atau di masyarakat ini akan banyak masuk ke pemerintah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sedikit uang yang beredar untuk mendanai proyek-proyek swasta. Jadi dampaknya adalah C, investasi swastanya turun karena uangnya banyak masuk ke pemerintah. Ini terjadi adalah karena kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif itu adalah menambah belanja negara. Nomor 4, jika seorang mampu menghasilkan sejumlah output tertentu yang ditargetkan dengan memanfaatkan sumber daya yang paling rendah, orang tersebut dinilai telah bekerja secara. Nah, di sini ada 3 hal. Kalau efektif itu adalah cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kalau efisien adalah cara mengukur kehematan penggunaan sumber. Kalau produktif itu adalah perbandingan dari beberapa keluaran dan juga beberapa masukan. Maksudnya output sama inputnya dibandingkan. Nah ini adalah dikatakan di soal memanfaatkan sumber daya yang paling rendah. Berarti dia mengukur kehematan ya. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya efisien, bebek. 5, bentuk pasar yang menggunakan iklan untuk mempromosikan barang-barang yang dihasilkan adalah pasar. Ini jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah C. Jadi pasar persaingan monopolistik sama pasar oligopoli ini adalah termasuk ke dalam pasar tidak sempurna. Nah, dia ini punya barang yang terdiferensiasi. Biasanya ini diferensiasinya karena merek atau juga karena siapa produsennya atau perusahaannya. Jadi, kedua pasar ini itu tidak bersaing secara harga. Jadi konsumen itu biasanya lebih memilih yang paling baik untuk kebutuhannya. Tidak selalu dia cari yang paling murah. Jadi agar bikin tertarik, maka perusahaan yang ada di pasar monopolistik sama pasar oligopoli ini berusaha memanfaatkan iklan agar produknya ini dikenal oleh publik, lalu agar tentu saja kemudian bisa dipakai oleh masyarakat. Nomor 6, ciri perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah, nah ini adalah kurva untuk pasar persaingan sempurna, ini adalah horizontal. Horizontal itu dia elastis sempurna namanya.
Lalu si kurva D, demand, itu akan sama dengan price, P, lalu akan sama dengan AR, AR itu average revenue, penerimaan rata-rata, lalu akan sama juga dengan MR, marginal revenue, penerimaan marginal. Jadi jawabannya untuk nomor 6 ini 2 dan 4, yaitu C. Harga sama dengan biaya marginal, yaitu MC, pada saat laba maksimum. Jadi laba maksimum itu kan MR sama dengan MC. Lalu karena MR sama dengan P, berarti kita juga bisa bilang P sama dengan MC. Yang keempatnya, tadi ini sudah ya, horizontal itu elastis. 7, pada tahun 2020 ada kondisi perekonomian, PDB-nya 20 juta, investasinya 4 juta, belanja pemerintahnya 3 juta, ekspornya 1 juta, lalu impornya 300.000. Yang ditanya adalah konsumsi. Nah, salah satu cara menghitung PDB dengan menggunakan metode konsumsi atau pengeluaran. Rumusnya adalah ini, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M. C-nya adalah consumption, I-nya investment, G-nya government expenditure, belanja pemerintah, X-nya ekspor, M-nya import. Jadi tadi sudah ada PDB-nya 20 juta, yang ditanya adalah C. Investasinya juga sudah ada 4 juta, government expenditure-nya tadi 3 juta, ekspor 1 juta dikurangi impor 300 juta. Jadi nanti kita ketemu konsumsinya jawabannya 12 juta 300 bebek. 8, perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P, biaya rata-ratanya 2, lalu yang ditanya persamaan yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Nah, kita tulis dulu Q sama dengan 10 min P. Ini kalau kita pindah ruaskan, berarti P sama dengan 10 min Q. Jadi jawaban A betul ya. Lalu yang berikutnya adalah TR. TR itu rumusnya P kali Q. Jadi P-nya tadi 10 min Q, ini 10 min Q, dikalikan dengan Q. Jadi jawabannya adalah 10 Q dikurangi Q kuadrat. Jawabannya yang B juga ini benar ya, 10 Q min Q kuadrat. Yang berikutnya MR, MR itu adalah turunan dari TR, jadi kalau ini kita turunkan 10 min 2Q, ini juga betul. Nah, MC itu adalah 2Q. Nah, di sini yang diketahui datanya adalah biaya rata-ratanya itu AC, itu sama dengan 2. Nah, rumusnya MC itu turunan TC, jadi kita harus cari dulu TC-nya. TC itu adalah AC dikalikan dengan Q. Jadi 2 dikali Q, jawabannya 2Q. Nah, kalau ini kita turunkan, berarti MC-nya adalah 2. Nah, ini MC-nya sama dengan 2Q. Jadi ini salah ya. Ini adalah yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan. Nomor 8, jadi jawabannya D. Kalau untuk laba maksimumnya ini benar, MR sama dengan MC, nanti kita ketemu Q-nya sama dengan